Halo rekan-rekan, bertemu kembali bersama saya Revi Putra dari jurusan Hubungan Internasional. Kali ini masih dalam program kita Research Broadcasting Program terselenggara dengan kerjasama bersama CBDS Center for Business and Diplomatic Studies dari jurusan Hubungan Internasional BINUS University. Kali ini kita masih bersama tamu spesial kita, Mas Dr. Roseno Aji Afandi. Selamat datang kembali Mas Aji. Yes, di terima podcast kasih kita hari Mas ini. Dr. Revi. Ya, hari ini kita akan kembali cerita soal pengalaman penelitiannya Mas Aji. Ya, Mas Aji ini penelitiannya nggak kaleng-kaleng, yang levelnya internasional. Ya, hibah internasional itu udah banyak lah gitu ya. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah bicara soal diplomasi gamelan. Nah, hari ini kita ingin explore penelitian internasional Mas Aji lainnya, yaitu terkait dengan Special Economic Zone. Benar ya Mas Aji ya? Yap, betul. Nah, bisa cerita sedikit Mas, ini Special Economic Zone ini apa sih? Ini barang apa itu? Oke. Terus yang dikaji apa? Oke. Kenapa kaji itu? Silakan Mas Aji. beruntutnya. Oke Mas Revi, terima kasih. Seperti yang pengalaman di penelitian diplomasi budaya, diplomasi gamelan, kita semua kalau pengen aktif di dalam penelitian itu ada dua. Satu yang ingin benar-benar terkait dengan pengembangan ilmu, memproduksi akademik, hasil akademik. Yang kedua terkait bagaimana sih ini terkait dengan perjalanan hidup, pengalaman kita. Nah, kalau Special Economic Zones itu sangat terkait dengan disertasi saya yang terkait dengan isu-isu desentralisasi. Bagaimana sih aktor-aktor di daerah sesuai dengan amanat reformasi itu menjadi lebih memiliki kebebasan untuk menentukan pembangunannya sendiri. Nah, nampaknya selama perjalanan setelah reformasi sampai dengan sekarang, berdasarkan riset kita menemukan adanya hanya pemenuhan kebebasan dalam konteks politik praktis election doang. Oke. Tapi yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, terkait dengan public services, itu masih sangat terbatas. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena berdasarkan penelitian kita dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, itu memang masalah kesiapan aparatur dan masyarakatnya sendiri di level pemerintah daerah yang belum maksimal. Dan ditambah lagi adanya isu-isu yang terkait dengan secara teoritis disebut multi level governance yang belum terintegrasi secara maksimal. Nah, tugas penelitian kita sebetulnya dari dua penelitian ini adalah untuk mengintegrasikan itu, menemukan modelnya. Nah, di disertasi saya sudah ada modelnya. Nah, kemudian ingin coba kita aplikasikan di dalam penelitian-penelitian ini. Penelitian yang ini sudah dibiayai oleh LPDP lewat RISPRO, program RISPRO Terapan. Kemudian yang keduanya lewat Kedereka dari Dikti. Dan kita sudah berjalan hampir 4 tahun. Rekanan yang kita ajak dari level internasional sampai dengan level lokal. Level lokal itu artinya dengan pemerintah. Yang Kedereka kita dengan Bappenas kemarin. Oke. Nah, dengan Bappenas ini kita melakukan FGD dengan 30 hampir semua provinsi, 32 atau 34 provinsi. Nah, dari temuan kita itu sesuai dengan riset-riset sebelumnya, bahwasanya ada ketertinggalan di wilayah paling timur dan wilayah paling barat. Wilayah paling timur itu justru yang paling ekstrim, dan isunya mainly bukan karena isu pembangunan tapi lebih ke politik. Nah, itu yang makanya kita teliti. Pertama kali yang menurut kita sangat urgent, kita harus turun lapangan adalah di Aceh. Makanya Special Economic Zone itu kita teliti dulu di Aceh, sama yang tahun ini kita akan teliti di daerah Bitung. Di Sulawesi Utara ya. Nah, Special Economic Zone itu adalah sesuatu yang sangat challenging, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena Special Economic Zone itu adalah sebuah instruksi yang datangnya dari pusat. Sedangkan desentralisasi itu adalah inisiatifnya adalah dari daerah untuk ini. Nah, itu muncul desentralis saja belum maksimal. Sekarang muncul adanya Special Economic Zone. Kalau ini tidak benar-benar dimanage dengan bagus, baik dari aspek politiknya, aspek tata kelolanya, sampai dengan aspek sosial ekonominya, maka ini malah menjadi burden bagi pembangunan lokalnya. Ya, nah, dan ini terjadi apalagi untuk wilayah-wilayah yang heavy politiknya sangat tinggi,
seperti Aceh, seperti Indonesia Timur, itu sangat riskan, harus pendekatannya sangat berbeda. Nah, kita temukan memang munculnya belum keharmonisan kebijakan dan pelaksanaan di lapangannya, sehingga ini justru menjadi special economic zone yang nggak berjalan optimal, pembangunan daerahnya pun tidak menjadi optimal. Nah, kita pengen nanti ke depannya kita dari BINUS memiliki koleksi penelitian yang khusus tentang special economic zone yang ada di seluruh Indonesia ini, dan ini bisa menjadi policy recommendation bagaimana untuk menavigasi ini menjadi lebih optimal baik untuk kepentingan pusat dan kepentingan daerah. Oke Mas, jadi Mas Aji highlight tentang heavy in politics gitu ya di paling timur dan paling barat. Tadi Mas Aji juga cerita soal tarik menarik antara sentral dan juga daerah. Nah, bisa dielaborasi lagi Mas, maksudnya politik ini terbatas pada tarik menarik antara pusat dan daerah saja, atau ada temuan nggak misalnya dari level daerah sendiri itu ada ragam kepentingan di sana, atau ada sisi-sisi birokrasi yang itu masih belum efektif, atau bagaimana Mas? Ya, itu mix itu Mas, itu ada semuanya. Jadi kalau kita konteks di ini ya, di wilayah paling barat Aceh ya. Kalau Aceh tidak bisa kita lewatkan, faktor historisnya panjang sekali. Ya, puncaknya adalah adanya MOU Helsinki. Nah, penelitian saya itu batasnya sampai di MOU Helsinki. Bagaimana implementasi MOU Helsinki ini? Nah, dari pengalaman kita, salah satu yang dikomplain hampir semua atau dikritik oleh hampir semua masyarakat yang ada di Aceh, yaitu implementasi dari MOU Helsinki belum 100%. Padahal itu sudah ada, itu di sana sendiri. Tapi dalam kenyataannya, semenjak adanya reformasi, semenjak adanya MOU Helsinki, kan pemerintah wilayah Aceh, daerah istimewa Aceh, itu kan sudah memiliki otonomi untuk membuat partai lokal sendiri. Ya. Nah, partai lokal itu berkuasa di awal-awal periode saat mereka diizinkan. Tetapi di dalam perjalanannya beberapa kali pemilu, di tahun kemarin di pemilihan terakhir ini, mereka suaranya turun. Di situ disinyalir dari temuan kita, ternyata banyak masyarakat lokal sendiri juga tidak puas dengan kehadiran para yang kombatan atau pejuang-pejuang dulu yang kemudian menduduki level elit di dalam politik daerahnya, itu menjalankan roda pemerintahannya. Jadi itu juga ada masalah di sana. Tapi yang menjadi semakin problem adalah sebetulnya kalau saya melihat sampai sekarang isu trust ya, antara pusat dengan lokal Acehnya sendiri, sehingga banyak MOU Helsinki yang belum diimplementasikan 100% dan juga belum mampunya Aceh untuk bisa melobi pusat dengan lebih bahasanya yang lebih yang lebih persuasif lagi. Jadi di pemerintah masyarakat Aceh ngerasa pemerintah Jakarta belum percaya karena semua yang di MOU-nya belum dilaksanakan, tapi pemerintah Jakarta juga merasa bahwasanya kalau Aceh terlalu dilepas, ini bahaya juga. Dan problemnya setiap pemimpin kita, setiap kampanye, musim-musim pilpres menjadikan Aceh sebagai salah satu komoditasnya, sebagai untuk mengeruk suara dan sebagainya. Nah, alhasil banyak sekali perjanjian-perjanjian elektoral yang dulu dijanjikan saat kampanye tidak tercapai di saat sudah realisasinya, menjadikan jurang gap ini semakin besar. Padahal kalau kita melihat potensi Aceh itu posisinya sangat strategis. Dia tidak, menurut saya, dia memiliki potensi yang seharusnya kondisinya bisa 10-30 kali lipat dibandingkan dari kondisi hari ini apabila semua potensi itu bisa digerakkan. Kawasan ekonomi KEK itu sangat berpotensi. Kemudian ada free trade area yang ada di Sabang, itu juga sangat potensi. Apabila dua ini bisa digerakkan, dampaknya sangat luar biasa bagi masyarakat Aceh. Berarti benar deh, misalnya saya menyimpulkan bahwa Special Economic Zone ini potensinya besar, tapi evaluasinya sekarang belum optimal. Betul sekali. Evaluasinya belum optimal karena saya melihat salah satunya tidak ada sebuah program yang mengintegrasikan mereka. Dan hampir semua di Special Economic Zone yang saya cek, antara Bapeda, perencanaan pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan strateginya Special Economic Zone itu tidak
terjadi integrasi. Mereka seolah-olah berjalan sendiri. Jadi ini ada special economic zone, tapi saat bersamaan juga ada pembangunan daerah yang berjalan sendiri. Oke. Bahkan kita temukan seperti di wilayah Aceh, di wilayah kawasan ekonomi Lok Sumawe, daerah yang paling memiliki wilayah masyarakat terdampak stunting itu dekat special economic zone. Jadi itu menjadi indikator yang paling clear bahwasanya tidak ada integrasi di sana. Nah, rekomendasi yang pada akhirnya Mas Aji dan tim itu sampaikan di dalam penelitian ini apa aja, Mas? Oke, rekomendasi dari Bappenas juga dari hasil penelitian kita bareng dengan Bappenas juga sudah jelas bahwasanya tidak bisa kita mengeneralisir sebuah template pendekatan. Itu masing-masing daerah memiliki karakter lokal yang berbeda-beda itu satu. Tapi kita bisa memiliki sebuah model yang mana model itu bisa menjadi tools untuk merangkai itu. Nah, itu satu yang pertama. Kemudian yang keduanya, pendekatannya harusnya berbasis bottom up, jangan top down lagi. Karena saya melihat kalau dengan bottom up itu mereka bisa menggali potensi-potensi mereka berdasarkan jalur produksi, jalur kebudayaan yang sudah berjalan ratusan tahun, jauh lebih lama daripada perjalanan Republik ini. Sehingga pemerintah pusat pun akan teringankan. Akan teringankan dengan beban-beban APBN, dengan berbagai programnya seperti DAU, DAK dan sebagainya yang itu sangat sangat membebani. Apabila ekonomi nasional turun, maka transfer ke daerah akan berkurang. Padahal daerah sebetulnya memiliki potensi untuk bergerak sendiri. Nah, sebetulnya kalau dari penelitian ini kita ingin menciptakan model yang mana model itu mampu mengintegrasikan dari semua stakeholders yang ada di lokal tanpa memunculkan kecurigaan dari pemerintah pusat. Oke, menarik sekali ya. Ini manfaat banget ya penelitiannya, Mas. Dan ini masih running sekarang, masih running. Yang di Bitung. Iya, ini di Bitung, insya Allah. Dan itu sudah turun lapangan kah? Masalahnya sudah teridentifikasi atau gimana? Belum. Kita sudah ada hipotesisnya karena ini wilayah Sulawesi Utara berbeda dengan wilayah yang ada di wilayah lainnya. Kita harapannya akan menemukan hal yang baru di sini. Nah, kita baru menerima kontrak dari RTTO atau pusat riset kita yang dari UNIF itu baru 2 hari yang lalu. Jadi kita rencananya akan berjalan nanti di bulan November akhir atau sebelum Natalan. Kalau gitu kita look forward Mas dengan penelitian ini. Mas Revi yang alim semua. Amin. Ya nanti kita sharing-sharing di sini lagi Mas Aji ya. Oke, para pendengar, kita lanjutkan nanti diskusi dengan Mas Aji pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah mendengar. Selamat siang.